Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang judul yang bertema teknologi penyusunan cloud computing Microsoft Hyper-V untuk memanage mata kuliah komputasi awan. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, selengkapnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan mempresentasikan pada tema kali ini. Yang pertama ada satu, Nugraha Widiwinata, NIM 2020 53134. Yang kedua ada Tony Indra Pramana, NIM 2020 53153. Yang ketiga ada Muhammad Abdul Latif 2020 53154. Yang keempat ada Sanadi Saiful NIM 2020 53160. Yang kelima ada Bima Ali 2020 53165. Oke. Selanjutnya akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama ada pengenalan tentang Microsoft Hyper-V. Nah, Microsoft Hyper-V adalah teknologi virtualisasi berbasis hypervisor untuk versi kali 64 Windows Server 2008 dan versi Windows Server yang lebih baru. Nah, Microsoft Hyper-V ini adalah platform virtualisasi khusus prosesor yang memungkinkan beberapa sistem operasi terisolasi berbagai satu platform perangkat keras. Hyper-V ini mendukung isolasi melalui partisipasi terpisah. Partisi adalah unit isolasi logik didukung oleh hypervisor, di mana sistem operasi yang dijalankan tumpukan virtualisasi berjalan dengan sistem operasi manajemen partisi Indo Hyper-V dan memiliki akses langsung ke perangkat keras. Sistem informasi manajemen kemudian membuat partisi anak Hyper-V dan melalui sistem operasi tamu di dalamnya. Berikut adalah pengenalan tentang Hyper-V. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat silakan. Selanjutnya ada manfaat Microsoft Hyper-V. Yang pertama, membuat dan memanage child partisi untuk sistem operasi 32 bit atau kali 86 dan 64 bit x64. Yang kedua, ada membuat VM yang dapat menggunakan SMB untuk mengakses 2, 4, atau 8 cores. Yang ketiga, ada Windows Server Virtualization dapat melakukan ini karena dibangun di atas 64 bit versi 64 bit virtual. Ada support direct pass-through disk access untuk VM untuk menyediakan berbagai macam read atau write performance. Yang kelima ada support hot add access ke berbagai form storage. Maksudnya Anda dapat membuat virtual storage load dan manage dynamically. Yang keenam ada support dynamic addition dari virtual NIC dan mengambil keuntungan dari underlying virtual. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan Microsoft Hyper-V. Yang pertama, dengan cara membuka Hyper-V Manager dengan menekan tombol Windows dan ketik Hyper-V Manager. Yang kedua, pada Hyper-V Manager, klik tanda klik tindakan, kemudian komputer virtual baru, kemudian untuk memunculkan wizard komputer virtual baru. Yang ketiga ada tinjau konten sebelum Anda mulai dan klik berikutnya. Langkah keempat, beri nama komputer virtual. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke. Untuk langkah kelima, yaitu pilih lokasi tempat file komputer virtual akan disimpan seperti C, virtual machine, atau lokasi default, lalu klik selesai. Dan langkah keenam, pilih generasi untuk komputer dan klik berikutnya. Pilih 2048 MB untuk nilai memori startup dan biarkan gunakan memori dinamis dipilih. Langkah ketujuh, pilih wizard konfigurasi jaringan, pilih saklar virtual untuk komputer virtual dan klik berikutnya. Selanjutnya langkah ke-8, berikan nama hard drive virtual, pilih lokasi atau pertahankan default, dan akhirnya tentukan ukuran dan siap. Kemudian langkah-langkah penggunaan Microsoft Hyper-V yang ke-9,
Ada hard drive virtual menyediakan penyimpanan untuk komputer virtual yang mirip dengan hard drive fisik. Yang ke-10, pada wizard opsi penginstalan, pilih install sistem operasi dari file gambar yang dapat dibuat. 11, lalu pilih file, install sistem operasi, klik berikutnya setelah selesai. Angka ke-12, tinjau detail komputer virtual dan klik selesai untuk menyelesaikan pembuatan komputer virtual. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat saklar virtual atau Microsoft Hyper. Atau beberapa langkah. Yang pertama yaitu buka Hyper-V Manager, yaitu dengan cara untuk membuka dengan menekan tombol kunci Windows lalu ketik Hyper-V Manager. Yang kedua, pilih server. Pada panel kiri, klik koneksi ke server di panel kanan. Yang ketiga, Virtual Suite Manager. Di Hyper-V Manager, pilih Virtual Suite Manager dari menu tindakan di sebelah kanan. Yang keempat, saklar virtual. Di bagian saklar virtual, pilih saklar jaringan virtual baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Project. Langkah-langkah membuat saklar virtual Microsoft Hyper yang selanjutnya nomor 5 yaitu jenis saklar virtual. Di bawah jenis saklar virtual apa yang ingin Anda buat, pilih eksternal lalu klik buat saklar virtual. Yang keenam ada properti saklar virtual. Di bawah properti saklar virtual, beri nama saklar baru seperti saklar VM eksternal. Yang ketujuh ada titik koneksi. Di bawah tipe koneksi, pastikan bahwa jaringan eksternal telah dipilih. Yang ke-8 ada pilih kartu jaringan. Pilih kartu jaringan fisik yang akan dipasangkan dengan saklar virtual baru. Kemudian pilih OK untuk menjalankan Virtual Switch Manager. Kesimpulannya, yaitu hypervisor adalah platform virtualisasi khusus prosesor yang memungkinkan beberapa sistem operasi terisolasi berbagi suatu platform perangkat keras untuk dapat mempercepat terjemahan alamat antara bagi ruang alamat virtual tamu dengan menggunakan unit manajemen memori I/O atau IOMMU. FMBus adalah saluran komunikasi antar partisi logis dengan saluran terpisah yang dialokasikan untuk komunikasi antara partisi induk dan partisi anak. Sedangkan IOMMU digunakan untuk memetakan ulang alamat memori fisik ke alamat yang digunakan oleh partisi anak. Oke, baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami terkait tema yang telah kami ambil. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menjelaskan atau kekurangan dalam pembuatan presentasi yang sudah kami buat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.